disamakan gitu. Makanya kan tadi Feby bilang itu tradisi sih kalau celak. Bukan yang ini juga. Kenapa kok harus cewek? Enggak, tradisi. Beberapa daerah perempuan itu bertato. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. Samakan gitu. Makanya kan tadi Feby bilang itu tradisi sih kalau celak. Bukan yang ini juga. Kenapa kok harus cewek? Enggak, tradisi. Beberapa daerah perempuan itu bertato di daerah mana? Di Dayak itu perempuannya bertato nggak ya? Cowoknya, Filipina. Nggak pernah Di lihat daerah cowok. Filipina. Di daerah Filipina itu, dan yang ditato itu bagian wajah. Bagian wajah katanya kalau itu dia jadi cantik. Nah, jadi ya itulah. Kan ada kata itu Ustaz ya. Imam Ibnul Muflih Al-Maqdisi itu Ustaz dalam kitab Al-Hambali, beliau Hambali dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyyah, beliau pernah mengatakan la yambagil khuruj min adatin nas illa fil haram. Sebaiknya kita tidak keluar dari budaya kecuali budayanya jelas-jelas haram, kan gitu Ustaz ya. Artinya tetap mengikuti konteks budaya kan? Kecuali jelas-jelas haram kayak zina, buka aurat gitu. Oh iya ada. Gak cocok Bung. Kabelnya gak cocok. Nah, Mbak Feby gimana? Sudah syahadatnya? Belum loh Pak Ustadz, kan Feby masih prepare dulu di sini. Aduh, kelamaan Mbak Feby. Kuatkan hati dulu. Masih grogi Pak Ustadz, masih deg-degan. Ini aja aku grogi. Tapi mending begitu sih, maksudnya betul-betul sudah. Iya. Enggak. Alamat juga Pak Alwan, aku alamat juga ini kan mau pindahan. Gitu. Nanti jadi pindah alam nanti kalau gak keburu-buru. Ya ampun. Oh, dijemput Roh Kudus ya? Kalau pindah alam kan saya tidak bisa tahlilan, Mbak. Jangan gitu. Jangan, Mbak. Kalau sudah pindah kan bisa tahlilan saya nanti kalau pindah alam. Kalau bukan kalian siapa lagi yang ngurus jenazah aku? Itu bahasa ini tuh, maksudnya cuman metafornya tuh bikin takut itu soalnya. Serius. Siapa? Iya. Mas Lindi, ada yang mau disampaikan Mas Lindi? Ada. Dari Kristen apa Muslim? Dari Kristen dan Muslim. Loh, apa? KTP-nya dua dari apa? Kristen enggak, satu aja. Oh, Kristen. Protestan ya, Mas? Saya Katolik. Islam. Katolik. Oh, Katolik. Islam. Katolik apa Islam, Mas? Saya Islam. Astagfirullah. Apa yang mau disampaikan, Mas? Oh, saya yang sampaikan semoga mendapat hidayah. Amin. Amin. Ya, gitu aja. Tapi nggak yakin saya loh sebenarnya Pak Feby ini masuk Islam. Loh, kok gitu? Kalau saya yakin. Jujur, nggak yakin hati saya sebenarnya. Kalau boleh jujur ya, hati terdalam saya, Anda itu yakin dengan agama sampean gitu loh. Oh gitu ya.
Mm-mm. Jadi kalau Mbak Feby bisa syahadat itu kata saya termasuk 8 besar keajaiban dunia. Oh, kok bisa gitu? Kenapa, Pak? Iya, yang nomor 8, biasanya kan 7 tuh. Iya, keajaibannya dari mana ini? Iya, saya paham Mbak sebenarnya. Saya kan tahu juga lah dikit-dikit ilmu firasat lah gitu. Oh, Jadi firasat saya mengatakan Anda sebenarnya ada ingin masuk Islam gitu. itu Kalau boleh jujur sih. Tapi makanya kan kita sampaikan aja. Siapa tahu ada hidayah lewat lalu tersandung ke hatinya Mbak gitu. Cuma hati terdalam saya tidak yakin. Tapi Mbak Feby ini suka biasa begadang juga ya? Enggak, aku kan WFH, Pak. Jadi bangun pagi juga jam 9, jam 10 kan. Cuman ini mengontrol kegiatan di Bali gitu. WFH Yang itu apa? Work kerja from home, work from home. Kerja di rumah, Pak Ustadz. kerja di rumah. Kalau di rumah, Sekarang lagi tren memang kayak gitu tuh. Udah nggak ke kantor lagi orang. oh gitu ya. Bos Kalau aku di juga rumah rata-rata PSK rata-rata di rumah penjual sate kambing. penjual sate. Aku udah negatif loh, Pak Ustadz, Masya Allah. Penjual Enggak, sate kambing. bosnya Feby ini parno COVID karena 6 orang anggota keluarganya meninggal gara-gara COVID kemarin, Om. Oh, 6 orang? Iya, anak Wala kota illa billah. sepupunya lah, entah dari mana aja gitu. Ya. Ya wajar lah kalau trauma. 6 orang ya, satu Iya. keluarga itu. Ini mau ke Indomaret aja pakai maskernya harus 2, baru nanti pulang dari Indomaret harus mandi. Ngabisin ini aja skincare. Kan sudah lewat pandemi. Iya, ketat Sudah. sekali ya sana ya. Karena kan ada CCTV ya, Pak. Nah, itu nanti pernah itu kena tegur hanya gara-gara maskeran cuman 1 masker. Jadi ya udahlah. Parno sekali sih dia. Indomaret ini bahaya Mbak, hati-hati Mbak. Indomaret ini dari kata Indahumaret. Terus Kalau Alfamaret, nah itu Ustaz Alwan yang tahu artinya itu. artinya apa itu? Pokoknya tempat sakit lah gitulah. Iya, kanker Mbak, apa kantong kering nanti kalau banyak-banyak belanja di sana. Tapi itu kalau bosnya itu kalau kita bersihin di depannya apa pingsan berdiri mungkin ya? Ini dia di kamar terus, Pak. Saking parnonya itu ya. Parno sama Feb. Kita ini ya, misalnya nih aku nanti ke bawah ke dapur, itu pakai masker. Ya maskernya cuma 1 sih. Karena di setiap sudut itu ada CCTV. Gitu. Kalau misalnya ada tukang Jadi nggak pernah kemana-mana. Feby enggak. Udah 7 bulan, hampir 8 bulan ini enggak selama di sini. Ngeri ya. Tidak boleh. Kalau misalnya nih mau ke gereja itu harus lapor dulu, chat dulu sama bos. Boleh nggak? Oh boleh, tapi harus gini ya, gini. Oh iya. Gitu ya. Susah Itu hidup ya. Iya, tukang kebun aja atau tukang bersihin kolam itu nggak boleh pakai sandal atau sepatu. Jadi kaki mereka itu dialesin pakai plastik kresek itu loh. Nah, biar nggak, kan kuman kan tidak bisa menembus plastik kok. Harus disemprot badannya, disemprot semua. Kalau dia muslim, saya suruh baca bukunya Buya Hamka itu tasawuf modern itu. Nah iya, sebenarnya Di sih dalam bukunya itu dikatakan bahwa seseorang takut dengan suatu model kematian, sesungguhnya sebab-sebab kematian itu beratus-ratus. Dia hindari COVID, nggak sadar kepleset di kamar mandi, selesai juga. Iya,
sebenarnya sih terlalu lebay ya. Kadang aku juga kalau ada tukang ke rumah gitu kan, aku segan ya nyemprot-nyemprotin kepala dia sampai badan dia, terus ngasih alas kaki plastik itu aku segan sebenarnya. Cuman ya aku minta maaf dulu gitu. Pak, maaf ya Pak, menjalankan protokol gitu. Iya. Terus ada sampai kapan dia, kalau bisa tanya, sampai kapan dia mau begitu? Nggak tahu Pak, kayaknya sih nggak tahu ya, kayaknya setiap hari juga kayak gitu. Nggak tahu apa. Jadi kalau kita berbicara gitu face to face itu 2 meter, nggak pernah deket-deketan. Oh gitu ya. Itu kayak kena Terus kutuk kan ya. Saya rasa itu kesibukannya apa Mbak Feby ini aslinya kesibukannya Mbak? Saya mantau villa di Bali sama pabrik beras sama rumah ini gitu, atau karyawannya. Apa yang udah dikerjain gitu. Oh gitu. Wah jadi malaikat ini ceritanya. Oh iya, kayak Keliling. CCTV ya. Iya. Keliling. Sekarang banyak Mbak, banyak pabrik hampir jatuh sekarang. Aduh, nggak tahu gitu Pak. Kayak KTI ya, KTI kayu itu sekarang banyak yang diberhentikan karyawannya. Kenapa ya kayak gitu ya? Ya hampir bangkrut berarti. Itu gara-gara perang Rusia sama Ukraina itu. Ukraina. Iya. Nggak tahu ya efeknya apa ke sana apa enggak, saya tidak tahu sebenarnya. Indonesia kan banyak di Rusia sama Ukraina. Betul. Enggak, yang menarik bagi saya tuh hidup semacam itu tuh bisa dia nikmati nggak? Kasihan. Iya, serius. Maksud saya saking parnonya itu harus dia berarti nggak ini di kamar aja terus. Dia tetap keluar karena kan dia yang punya perusahaannya. Jadi tapi ya gitu, sama aja kayak kita gini karyawan, dia pakai masker, di dalam rumah juga pakai masker, dan jarak kita berbicara itu 2 meter gitu. Dia sangat, aduh apa sih, lebay lah menurut aku. Cuma ya gimana lagi. Iya. Emangnya mati yang nentuin COVID gitu kan Tuhan. Ya iya, makanya itu. Tapi ya meskipun gitu jangan minum racun Mbak. Ya mati Ya, tewas juga kalau gitu. nggak gitu juga konsepnya Pak. Apa lagi? Ya. Tapi pernah itu loh di pesantren itu sampai sama kiai itu dicoba waktu ngaji Ihya itu Ustaz, Ihya Ulumuddin Ustaz. Imam Ghazali ngaji masalah kematian tauhid. Terus sampai dipraktekkan itu sama kiai, minum setengah gelas itu baygon, nyuruh santri nyuruh beliin, itu tidak apa-apa itu loh, hebat ya. Itu kalau sampai saya yang langsung tahlilan saya itu. Apalagi teman-teman Kristen yang katanya racun pun tidak akan berguna kalau beriman. Wah, coba minum racun beneran. Pengen tahu saya. Siapa yang bilang itu Pak? Kan ada ayatnya. Ayatnya kan ada di Bible itu Mbak. Kalau sudah mantap imannya itu memindahkan gunung bisa, minum racun tidak apa-apa. Di Bible. Iya. Oh serius itu? Kok serem banget ya? Gimana itu kitabnya sampean Mbak? Iya, baru dengar aku itu. Waduh, jangan ditiru guys. Gila, minum racun bisa selamat. Yang bener aja dong. Masalahnya yang nulis itu Paulus, bukan Yesus. Astaga. Aduh, Nah, rohnya gimana? Mbak Feby kan ya Nasrani gitu loh, tidak terlalu fokus ke Paulus gitu. Terus surat-surat Paulus tuh gimana kabarnya kalau di Nasrani Mbak? Apa dibuang atau gimana? Aduh, kalau saya sih dari kecil dididik oleh kakek sama orang tua itu Nasrani. Cuman tetap gimana ya? Ya gimana lah Pak, udah bertumbuh dan sekolah di era doktrin kan. Ya mau gimana lagi gitu loh.
Cuman ya, Hmm. ya memang aku tuh nggak gimana ya, Alkitab itu hanya aku buka-buka mana yang menurut aku benar-benar firman Tuhan, yaitu aku imanin gitu. Nggak sampai mencari tahu sejarah terus membaca setiap hari dari ayat 1 sampai Wahyu, enggak pernah aku. Tapi surat Paulus masih Anda imani juga berarti ya? Apa itu surat Paulus yang kayak gimana ya? Kayak Galatia, Korintus, kan ada tuh di Bible. Isinya apa? Kalau yang nggak sesuai dengan kami yang nggak pernah aku lakuin lah. Ya, contohnya Paulus bilang dalam 2 Korintus itu bahwa apa yang dia sampaikan itu bukan berdasarkan dari firman Tuhan. Gitu itu. Oh, Galatia Terus bilang gitu. Korintus. Oh, Korintus. Terus apa itu lagi? Kata Paulus terkutuklah orang yang mati di tiang salib gitu tuh, Mbak. Oh, gitu. Terhinalah orang yang berambut panjang gitu tuh Paulus. Ya, itu gimana ya? Aku juga bertanya-tanya loh. Itu yang sebenarnya di tengah-tengah kayu salib itu siapa sih? Apakah Yesus atau Yudas atau ada yang bilang Pak Wafi, tahu nggak masa Yudas berubah wajah? Masa saya dipanggil Pak, umur saya masih 26 loh. Oh iya. Iya, apa Ustadz? Panggil Mas aja, Mas gitu. Oh iya, Mas. Iya. Ya, Pak. Iya, masa Sip, mantap. masa katanya Lanjut Saraluan. Yudas Berdatang ya, Assalamualaikum. berubah wajah. Berarti Yudas mati. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ustadz, aku barusan nyampe rumah, terus ini nyimak kok kayak seru juga ini. Ini Mbak, siapa Ini- Mbak Febe? Febe apa Febi? Febi. Oh Mbak Febi, katanya Nasrani. Ah. Oh, dari mana Mbak? Kristen apa? Nggak dari Kristen juga, Nasrani, Mbak. Maksudnya gereja mana? Oh, kalau gerejanya sampai detik ini aku belum pernah datang yang benar-benar gereja Nasrani. Aku nggak pernah tahu, tapi katanya ada di timur sana. Di timur. Iya, aku di Indonesia bagian timur. Oh, Mbak Febi di mana emang tinggalnya? Kalau aku di Jaksel. Oh, soalnya di gereja timur tuh juga banyak gereja-gereja di sana, kan aku juga pernah di Indonesia bagian timur soalnya. Oh, Makanya Nasrani apa gitu? Emang Bible-nya pakai sama kan pakai enggak dong, kan gini. Kita itu kalau aku pelajari ya, anehnya itu gini loh, kita itu menjalankan ajaran Isa, tapi kok Alkitabnya satu gitu loh. Dan aku bingungnya ada dua pemahaman Isa dan pemahaman Paulus. pemahaman Isa dan pemahaman Paulus. Bentar. Maaf Ustadz, aku bingung soalnya aku juga kan dari Kristen, jadi aku kalau ngobrol iya. sama orang yang dari Kristen paling nggak ya bisa jadi dapat hidayah gitu ya. Amin. Mbak Febi ini Mbak, Beda, Mbak. Mbak Khadijah, menuhankan Isa, dia itu utusan, tapi Tuhannya YHWH gitu. Berarti dari denom apa tuh? Nggak ada, kami nggak ada denom. Nasrani ya sendiri. Kayak gini nih, Yahudi, emang ada Yahudi denom? Nggak ada kan? Gitu. Itu maksudnya tempat ibadahnya di mana? Kalau Yahudi kan sinagog. Kalau Mbaknya tempat ibadahnya di mana? Nah itu, aku nggak pernah. Aku nggak pernah ke gereja Nasrani selama aku hidup. Ya betul namanya gereja berarti ya. Kalau gereja kan ada denominasinya biasanya. Nah itu, aku gini. Kan ada PGI kan, Persatuan Gereja Indonesia kan di situ pasti ada. Jadi Iya, ada tapi kan itu kan menuhankan Yesus, Mbak. Saya tidak. Jadi Yesus itu bagi aku utusan dan rabi. Makanya tadi kan aku bilang ajaran-ajaran Isa itu hanya ada di Alkitab dan satu gitu. Dan aku nggak tahu ini Injil apa. Bible-nya berarti kitab sucinya Mbak Febi pakai yang terbitan dari mana?
Ya aku membaca kan gini loh, aku hanya membaca yang ada di Alkitab itu yang sesuai dengan ajaran dia. Ya terbitan dari mana? Soalnya Alkitab kan Ya banyak tuh Alkitab, terbitannya. Alkitab yang terjemahan Indonesia Mbak. Iya, dari mana Mbak? Kan ada tuh LAI, ada IMB. Oh bukan LAI. Kalau LAI kan dijelaskan itu pakai Isa Al-Masih ya. Aku nggak ini Mbak. LAI Yesus, bukan Isa Al-Masih. Ya nggak tahu, aku. Mbaknya dari mana? Sama aja, maksudnya? Dari mana? Apanya dari mana? Asalnya? Enggak, maksudnya terbitan Bible-nya dari mana gitu. Soalnya biar nyambung juga kan. Aku nggak tahu, nggak lihat itu. Hanya aku lihat Alkitab. Warnanya hitam kalau dulu punya aku. Sekarang punya? Enggak lah. Udah berapa? Udah. Enggak, aku nggak punya Alkitab. Percuma Mbak untuk jadi teman bantal kepala doang, aku selipin di bantal. Oh ya sudah cukup kalau gitu. Ustaz Wahid, terima kasih Ustaz Wahid, waktunya aku sudah cukup tahu. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, mau kemana, Mbak? Tahu nih Mbak Natali nanya. Oh dia mualaf ya? Mualaf. Oh mualaf. Punya YouTube dia, Natalia Iriani, besar YouTube-nya. Jauh lebih besar punya beliau daripada punya saya. Oh cuman gini, ada yang bilang ya Kristen yang di luar Israel itu disebut Nasrani, tapi kalau Kristen yang di dalam Israel itu Kristen. Kan aneh loh yang kayak pemahaman kayak gini. Jadi menyamakan, padahal kami tidak menjalankan apa yang diimani open gitu. Karena memang jarang Nasrani ini, Mbak. Rata-rata Kristen di Indonesia ini. Ya jelas lah, kan ini Indonesia, Bapak. Bapak lagi. Apa Mas? Iya. Kan Kristen itu termasuk firqah ya, aliran yang bidat kata Kristen ini. Iya, ada datanya juga di Alkitab bahwa kita adalah bidat yang nggak apa-apa. Ya. Kemarin sudah ketemu nggak sama Bang Satria? Aku belum bisa, Bapak, kan aku masih kerja. Ya. Sedangkan besok aku mau donor. Aduh, serba ribet deh kalau hidup yang ber-CCTV ini. Iya. Soalnya nggak umum memang Nasrani di sini ini, dikit banget. Dan pasti akan dikatakan bidat pasti. Gak apa-apa. Dan Kristen ini kan banyak sekali ya, ada Kristen Jawa. Nah, saya mau bertanya, Kristen Sunda, Kristen Lampung gitu ada nggak Pak itu? Ada ya? Sendiri-sendiri ya? Iya, itu Kristen Nusantara. Kalau di Islam itu temannya Islam Nusantara itu. Berarti banyak banget ya? Mungkin dibilang Kristen Lampung, mungkin komunitas orang-orang Lampung kali Pak. Ya, bisa jadi. Ustaz Alwan tidur, Ustaz? Nah. Wah, tidur Ustaz Alwan ini ya. Lagi bikin kopi sih. Lagi bikin kopi paling. Jadi susah Pak ya kalau kayak sampean ini Pak ya, maksudnya ya. Tapi kalau di KTP-nya Protestan ya. KTP Protestan. Oh gitu. Cuman itu hanya KTP, jujur aja KTP aku ya Kristen KTP. Cuman apa yang aku jalanin sesuai dengan perintah Allah dan Isa gitu. Nah, berarti nanti yang masuk surga cuma KTP-nya dong, Pak? Lah, ya kok pede sekali toh, Pak. Mas. Pede sekali saya bilang, aduh. Enggak kan Kristen kan yang Kristen Protestan bilangnya
surga itu milik mereka, yang Katolik milik Katolik, yang Oneness milik Oneness. Nah, berarti kan kalau KTP-nya yang Protestan, orangnya enggak, berarti yang masuk surganya Protestan kan cuma KTP-nya gitu loh. Kalau katanya papa saya, papa sama mama itu yang masuk surga itu yang beramal baik, beribadah baik. Selain itu enggak. Udah. Oh, gitu ya. Assalamualaikum, Pak Angon. Waalaikumsalam. Wah. Baru mau nyapa. Assalamualaikum. Tuan Iya, Bunda. waalaikumsalam. Salam. Salam. Dilanjut. Izin nyimak. Ustaz hatur nuhun di yuk lanjut. Siap, Pak Angon. Gitu. Makanya Feby mau selama yang kemarin-kemarin menjadi oten itu Feby mau ya merubah diri lah. Takut soalnya. Repot, Mbak. Di mana-mana Anda akan dimusuhi kalau di Waduh. Indonesia. Nggak apa-apa, Bapak difitnah, dimusuhi udah biasa. Pokoknya ini aja, kalau difitnah, dimusuhi, nanti dosanya mereka yang nambah, dosa kita berkurang, gitu aja. Masya Iya. Allah. Betul. Pain. Kapan bersahadat Ustaz ini untuk sih bersahadatnya kapan? Masya Allah, nanyain semua. Ini Bapak masih prepare untuk pindahan juga, mau donor darah juga. Itulah. Jadi belum ya, belum Belum. apa? Oh, siap. Ya udah, ini momen mungkin bagus nih bisa ditanya-tanya ke Ustaz Naja apa yang menjadi permasalahan gitu kan. Syukur-syukur bisa kita maksimal dalam penerimaannya gitu. Karena ilmu juga amal kan tergantung juga ya. Itu Ustaz dulu kan jelaskan antara ilmu dan amal. Dimaksimalkan lah, ini momen mungkin bagus ya. Allah mengendaki kita ada bersama dan saling menguatkan. Gitu Ustaz ya. Insya Allah, Pak Angon. Tapi kalau saya lihat cara beberapa kali saya berinteraksi dengan Mbak Feby kan, di luar itu saya menilai gitu loh, ada penilaian lah. Tapi kayaknya Mbak Feby ini kuat banget masih dengan agamanya, sangat kuat banget. Karena orang yang mu'allaf itu ada tanda-tandanya, Mbak, gitu. Orang yang akan mu'allaf ini biasanya ada tanda-tandanya. Dan kalau saya lihat Mbak Feby ini kukuh lah kayaknya sama pendapatnya gitu. Cuman gini, Mas, tapi kok aku manggil Mas kok nggak enak. Nggak apa-apa. Kalau Pak Angon panggilnya Pak, kalau saya Mas. Oh, enak banget. AA ke saya mah. Ketir-ketir bibir aku. Nggak apa-apa. Siapa tahu ada pendekatan lah gitu. Aku yang Benar. konsultasi nggak apa-apa lah ya di sini ya. Kan Ya. Feby kan sudah mengeluarkan data diri dari gereja yang ada di rumah. Itu suratnya ada di sini ya, sudah tidak terdaftar di gereja tersebut gitu loh. Nah terus yang saya pertanyakan itu apakah KTP saya selamanya Protestan? Itu kan lucu. Sedangkan saya tidak menjalankan keimanan oten gitu loh. Nah ini yang jadi persoalan. Nah terus saya juga punya dogi gitu kan. Lah dogi saya ini mau dikemanain gitu. Dogi itu apa? Dogi, Anjing. iya dogi. Oh, dog anjing kan. Iya. Kalau Gitu. anjingku my dog. Kalau dogi ada i-nya kan masuk pakai domir mutasil. Iya. Anjing itu artinya kan. Tapi Oh. kakek aku Iya itu. doginya banyak, Mas Wafi. Banyak. Jam 12 kurang 10. Mau tutup ya, Ustaz? Mau tutup ini warung. Apanya, Pangon? Ini antum udah bilang jam 12, mau ini Komal tutup. Oh enggak, istri saya yang pertama nanya jam berapa gitu. Baik. Yang ketiga belum nanya ya. Aman kalau itu aman. Lanjut Bunda, lanjut. Bersana ya Bunda ya, kita jangan terlalu serius ya biar kita Kalau- enak. Kalau kata Oten kan istri orang Islam itu 72 nanti.
Semoga Bunda Feby juga memaklumi ya, memahami makna pernikahan dalam Islam. Oh iya. Gak boleh Pak kalau selain Islam ketemu Islam ya harus Islam dengan Islam gitu. Iya. Iya. Gimana nggak boleh jawabannya Ustaz tuh? Pertanyaan beliau tadi berkenan dia punya KTP, sementara dia udah tidak mengimani, gimana itu jawaban yang bisa Dan sudah keluar gitu. Iya, jadi kan KTP-nya Protestan dia, terus tapi tidak punya gereja lah. Kalau di sini kan jarang memang yang dari kalangan Nasrani ini. Ya berarti kan yang masuk surga cuma KTP-nya. Udah dijudge aku. Aduh. Enggak, maksudnya kan kalau KTP kan Mbak, tidak akan berubah, tidak akan pindah agama kan. Untuk tulis Protestan ya sudah Protestan, kecuali mu'alaf orangnya. Iya. Enggak, sekarang amaliyah ibadahnya apa Mbak Feby? Apa itu ya? Enggak, Ibadahnya. amaliyah katakanlah beramal gitu kan, berbuat baik. Itu perbuatan baik beramal tuh berorientasi kepada pemahaman apa? Oh, kalau mama itu dari saya TK udah jadi donatur ke ini, kemana itu, ke musola, itu ngasih 100 box makan setiap seminggu sekali kalau mau buka puasa. Berarti Muslim ya? Mama Bukan. enggak, mama Nasrani, KTP Protestan sama kayak Feby. Gimana Ustadz tuh mencampur adukan kebaikan? Dia baik satu sisi gitu kan? Ya mungkin ajaran Islam dilakukan ya. Karena gini Bapak, kan di Indonesia tidak ada agama Nasrani, jadi kita tidak boleh egois juga terhadap pemerintah Indonesia gitu. Ya, jadi mau nggak mau dong, tapi kita tidak menutup hati untuk agama apapun. Kalau ada Kristen yang merangkul ya, kalau enggak ya tidak apa-apa juga gitu. Emang Ustadz masih ada Nasrani Ustadz sekarang setelah Rasulullah hadir? Dibolehkan beragama Nasrani, Yahudi? Ada tapi sekte kecil, Bangun. Benar menurut konsep kebenaran, benar nggak mereka beragama menerima konsep di luar Rasulullah? Tidak apa. Ya itu yang saya bingungkan. Kalau bahasa Qurannya mereka sia-sia Bunda. Cuman yang Allah adil itu, yang saya tahu yang mungkin Ustadz nanti akan melaskan. Ketika antusna berbuat baik, maka Allah balas kebaikan itu di dunia ini. Gitu. Bahkan bisa jadi antum termasuk orang yang dikayakan, dicukupkan semua kebutuhan antum. Nah, makanya sebagai bentuk adilnya Allah itu begitu. Orang-orang baik di muka bumi hari ini, walaupun mereka nggak beragama Islam, mereka akan mendapatkan hasil kebaikan itu. Sedekahnya Allah balas lipat-lipat, gitu kan? Dilipat gandakan, kesehatan segala macam. Cuman sayang di akhirat itu yang harus jadi bahan pertanyaan. Ya. Apakah itu bisa dijadikan andalan gitu kan, harapan kita untuk menjadi sabab Tuhan kita masukin kita ke dalam surga. Kalau ternyata kita tidak lagi beragama seperti agama yang seyogianya Allah inginkan gitu. Dipaham nggak Pak Ustadz Feby? Ustadz lagi. Bunda Feby. Selama kita tidak ya beramaliyah, bukan amaliyah Islam, iya kan? Berzakat, memberikan makan kepada fakir miskin, orang mesti kita peduli, itu kebaikan, gitu kan? Mungkin juga Bunda juga berjilbab juga kan, nutup aurat, itu semua kebaikan. Cuman kalau itu tidak punya kunci yang Allah berikan hak kepada kita, hak Adami kan kuncinya itu, kunci surga. Yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang kalau menurut hitungan kami ya, pemahaman kami itu yang akan memberatkan kita. Kan sangat disayangkan kebaikan kita hanya dibalas di dunia ini kan. Karena Allah itu nggak boleh curang, Allah itu harus adil. Maka kebaikan Bunda itu dibalas oleh Allah. Mungkin dirasakan juga kan, ketika Bunda berbuat baik, bersedekah, ternyata melimpah ruah kan janji Allah. Sementara orang Islam hari ini banyak orang yang bersedekah ya tetap aja miskin itu kan. Aduh, Kenapa ya Allah inginkan dia surga kan nanti dibalasnya nanti. Bener gitu nggak sih Ustaz? Takut salah saya ngomong. Betul Bangun, mantap. Ngeri juga kan, sayang kan? Kita sayang dalam itu kepada amaliyah pekerjaan Bunda ini. Tapi ya di sini juga kita nggak boleh memaksa juga kan? Kalau aku sih pandangan miskin itu
Gimana akal gimana? ya. Semiskin apapun, aku pernah ini tinggal di rumah temen aku, orang tuanya itu maaf, bapaknya tukang koran, ibunya tukang mengutin barang bekas gitu loh, rombeng gitu. Tapi aku di situ bilang dalam hati gini, ya Tuhan, kok ada ya orang sebaik ini yang mau nerima aku, ngasih makan aku meskipun hanya nasi sama sambal sama kerupuk. Aku nangis padahal masih kecil, aku masih SMP. Apakah yang kayak begini ya yang masuk surga ya, yang kaya ya gitu. Jadi setelah aku dewasa memahami tentang pemahaman agama ini, bagi aku konsep kemiskinan itu yang melihat itu bagi orang-orang yang nggak paham, yang melihat dari materi gitu. Justru malah orang-orang yang Penilaian. iya, Salah menilai. adabnya tuh bagus loh, akal budinya. Coba deh Pak, bayangin orang nggak punya ngasih makan aku gitu loh. Itu aja sih kalau menurut aku. Jadi kalau ada yang bilang bersedekah tapi meskipun miskin, ya bodo amat sih, biarin aja. Ya maksud saya gini Bunda, maaf ya, ini tidak memaksa, ini pemahaman kami terhadap apa yang telah dibaca ya dengan Quran kami. Jadi Allah itu harus adil. Maksud adil bagaimana? Jadi hari ini ketika ada di luar Islam, ya, dia berperilaku baik, bagus, sopan gitu kan. Cuman saya tidak benar itu dalam artian mereka tidak kompet ke Islam lah ya. Gitu. Amalia ibadahnya seperti Islam, bersedekah seperti Islam, ya kan, peduli dan fakir miskin, menjaga bahasa, menjaga lisan, menjaga perangainya gitu kan. Bahkan mungkin berjilbab, menutup aurat. Itu semua kan kebaikan-kebaikan kan yang di dalamnya diajarkan oleh Islam. Gitu. Tetapi ketika mereka berbuat itu semua, ya kan, tetapi ternyata tidak atas dasar kesadaran bahwa dia punya Tuhan namanya Allah, mungkin juga dia tidak sujud ya. Karena saya agak sedikit mempertanyakan apakah Bunda juga sujud kan? Mau sujud, mau ruku gitu kan, mengakui, menyerahkan diri secara paripurna kepada Tuhan gitu kan, saya nggak tahu. Katakanlah tadi di antaranya beramal saleh, berzakat, bersedekah lah, bahasa kaminya itu. Tetapi ketika Bunda bukanlah orang Islam, maka di sini Allah sebagai orang sebagai zat yang adil tadi harus memberikan apa yang dibutuhkan oleh Bunda. Gitu. Nggak salah ya Pak ya? Itu mungkin pernah gitu, tapi saya takutnya ini ya menyindir atau menjatuhkan enggak. Tapi ini yang kami baca begitu. Ada ini maka juga. sia-sialah amal mereka gitu bahasanya ya. Maka sia-sialah amal mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Itu yang bikin kami merasa kenapa sih nggak Islam aja gitu kan? Gitu. Iya, nggak sah. Feby juga puasa yang kemarin itu puasa sampai detik ini. Masya Allah, tuh kan. Mengikuti kegiatan dari sekolah ya semenjak SMP. Jadi kan kebiasaan tuh menghormati teman-teman muslim. Terus aku nanya di room siapa ya lu? Ustadz siapa gitu yang jelasin. Itu memang nggak sah kalau secara Islam karena Anda bukan Islam. Oh gitu, aku bilang iya. Ya tapi kalau menjalankan nggak apa-apa aja, biar makin sehat. Ya sayang aja kan Bunda ya. Jadi kita kan Hani di dunia pasti ya. Di dunia ada balasan gitu kan. Ketika Bunda Hani peduli dengan yang lain, mereka akan berbuat baik. Ya kan, mendoakan orang kan berbuat baik, itu otomatis lah, itu mah kausa sebab akibat ya akan terjadi. Kita nanam otomatis apa yang kita tuai itu apa yang kita tanam kan gitu ya. Gitu. Cuman disayangkan nanamnya kita hanya untuk di dunia saja gitu kan. Sangat disayangkan. Kenapa kita juga tidak berpikir secara ukhrawi, secara akhirat. Kita ingin bahagia di akhirat kan bersama dengan orang terkasih kita, mungkin bapak, ibu, bunda, ayahanda kita gitu kan. Adik-adik kita kenapa masuk surga kan? Termasuk orang yang kita sayangi kan, kalau bisa terusnya dengan baginda Yesus, dengan baginda Musa dan Ibrahim gitu. Kita ingin kan demikian kan, ada bersama orang-orang soleh. Nah ini semua harus mengikuti suatu konsep yang kalau saya agak sedikit memprovokasi ya, mengajak ya Islam. Gitu. Karena semua yang baik tadi tercatat di dalam Quran, bersedekah. Ya kan, dalam Quran, berinfaklah jalan Allah, ya kan, tidak kamu termasuk orang bohong dalam agamanya ketika kamu tidak peduli dengan fakir miskin, membantu dan yang berguna kan bohong, agama kami bohong, kami nggak peduli. Nah, Ya kalau Mbak Feby kan Mbak Feby ini kan
KTP-nya Protestan. Terus saat apa ya di Protestan itu mengikuti denom apa gitu, Mbak? Nggak ada Bapak, makanya kan aku sering bilang, denom ini apa sih artinya? Terus Kok Bapak sih? oh iya Mas, itu katanya ini yang lupa lupa. Yang ingin disebut Mas, Allahu Akbar. Apa namanya, nggak ngerti apa itu denom, karena nggak ada dulu waktu kecil ya, nggak ada itu Tritunggal, Oneness tuh nggak ada. Kamu Kristen apa? Kristen Protestan. Kamu Kristen apa? Kristen Katolik. Itu aja, dua itu aja yang membedakan Protestan dan Katolik. Tidak ada. Yehova kali Kang ya? Kalau gini Kang ya? Bukan. Kenapa ya? Kenapa? Yehova ada anu. Yehova iya, kayak cenderungnya begini kayak Bunda ini. Kayak Mbak Febi. Nah, terus Mbak Febi. berarti tidak pernah ke gereja kayak jenengan Mbak ya selama di Jaksel ya? Enggak pernah. Kalau Nggak. misalnya mau ketemu Nabi Duga. Isa atau Nabi Isa atau Yesus ya datang aja ke gereja Katolik. Kan ada patungnya tuh. Situ aja. Iya, terus gimana Bapak tidak ada tempat ibadah ya di Bapak rumah? lagi. Enggak, aku ngomong ke Pak Angon. Aku ngomong ke Pak Angon. Padahal yang nanya saya loh. Oh iya, Mas. Saya Bapak. Aku ngomong Mas itu bibir aku getar-getar loh Pak Angon. Gimana? Nggak enak. Iya.